Langit Surabaya sore itu mendung kelabu, seolah tahu bahwa sebentar lagi akan ada badai yang bukan sekadar hujan. Jalanan di depan markas kepolisian sektor Wonokromo mendadak riuh oleh suara deru mesin berat yang memekakkan telinga. Warga berhamburan ke pinggir jalan, beberapa bahkan merekam dengan ponsel mereka, tak percaya dengan apa yang sedang mereka lihat. Sebuah panser tempur militer, lengkap dengan ket lorengnya, melaju kencang menuju gerbang kantor polisi. Asap knalpotnya membubung tebal, suara rantai rodanya menggerus aspal. Di dalam panser itu, duduk seorang pria dengan wajah tegang, matanya menyala penuh amarah. Dia adalah Mayor Jenderal Rahmat Santoso, perwira tinggi yang selama ini dikenal disiplin, dingin, dan tak pernah mau terseret konflik pribadi hingga hari ini. Hentikan kendaraan itu. Hentikan, teriak salah satu perwira polisi di pos jaga, tapi suaranya tenggelam oleh gemuruh mesin baja. Dalam hitungan detik, panser itu menerobos pagar besi, membuatnya hancur berkeping-keping. Polisi yang berjaga berloncatan menyelamatkan diri, beberapa terjatuh dan terseret serpihan. Sementara itu, dari pengeras suara panser, suara Rahmat menggema lantang. Keluar semuanya. Aku mau bertemu Kapolres sekarang juga. Kepanikan pecah. Polisi berseragam laras panjang berlari ke pos masing-masing. Sirene meraung, radio komunikasi berisik dengan perintah tak jelas. Beberapa warga yang menonton dari kejauhan menutup mulut, tidak percaya seorang jenderal bisa menyerang kantor polisi secara terang-terangan. Di dalam kantornya, Kapolres AKBP Bima Prasetya berdiri mematung menatap layar CCTV. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir. Ia mengenal betul Rahmat. Mereka pernah sama-sama bertugas di Papua bertahun lalu. Tapi hubungan mereka memburuk ketika adik perempuan Rahmat, Sinta, ditemukan tewas misterius di sel tahanan Polsek beberapa hari lalu. Versi polisi, Sinta bunuh diri. Versi Rahmat, Sinta dibunuh. Rahmat tidak percaya Sinta, seorang aktivis tangguh, bisa mengakhiri hidupnya sendiri. Terlebih, ia mendapat bocoran dari orang dalam bahwa malam itu ada oknum polisi yang menganiaya Sinta karena ia memprotes dugaan pungli di kasus yang sedang ditanganinya. Jangan gegabah, Pak. Kalau kita lawan, ini bisa jadi baku tembak, ujar Wakapolres berbisik. Tapi Bima menggertakkan gigi. Kalau kita diam, kita akan terlihat lemah di depan anak buah. Panser itu kini berhenti di halaman kantor. Pintu belakang terbuka, dan Rahmat melompat turun, seragam tempurnya penuh debu. Senapan serbu FN Scar menggantung di dadanya. Bima, keluar kau sekarang, suaranya memecah udara. Polisi-polisi bersenjata mengepung, tapi tidak ada yang berani menembak. Rahmat adalah jenderal aktif, dan menyerangnya bisa jadi masalah besar. Warga yang merekam semakin banyak, video siaran langsung di media sosial sudah ditonton ribuan orang. Komentar mengalir deras. Gila. Ini beneran. Jenderal lawan polisi? Pasti ada masalah besar ini. Bima akhirnya keluar dari lobi. Langkahnya mantap, meski matanya menunjukkan ketegangan. Rahmat, turunkan senjatamu. Kita bicarakan ini baik-baik. Rahmat mencibir. Baik-baik? Adikku mati di dalam selmu, dan kau mau bicara baik-baik. Bima mengangkat tangan, mencoba menenangkan situasi. Tapi Rahmat melangkah maju, senjatanya terangkat. Aku sudah punya semua bukti, Bima. Semua. Malam itu ada perintah langsung darimu untuk menghajar Sinta karena dia terlalu banyak bicara. Katakan di depan semua orang, siapa yang memerintahkan itu. Sorak-sorai dan bisikan warga makin riuh. Polisi yang mengepung mulai gelisah, jari-jari mereka di pelatuk senjata. Udara tegang, nyaris meledak kapan saja. Kau sudah gila, Rahmat. Simpan senjatamu, kata Bima, tapi nadanya lebih terdengar seperti ancaman. Rahmat maju 2 langkah lagi, moncong senjata kini tepat di dada Bima. Kalau aku gila, itu karena kalian yang membuatku begini, bisiknya. Detik berikutnya, suara tembakan peringatan meletus dari salah satu polisi di sisi kiri. Warga berteriak, panik, berlarian. Tapi bukannya mundur,
Rahmat malah mengarahkan pansernya ke pintu utama kantor polisi, masuk ke dalam mode serbu. Mesin mengaum keras, dan sebelum ada yang bisa menghentikannya, baja tempur itu melesat maju, menghancurkan pintu kaca dan dinding bata kantor polisi. Debu, puing, dan jeritan memenuhi udara sore itu. Dan itulah awal dari malam paling mencekam di Surabaya. Kantor Polsek Wonokromo kini berubah menjadi medan perang mini. Dinding-dinding yang runtuh mengeluarkan debu tebal, serpihan kaca berserakan di lantai, dan suara teriakan bercampur desing peluru memekakkan telinga. Panser yang dibawa Rahmat berdiri tegak di tengah aula, lampu sorotnya menyorot ke segala arah. Beberapa polisi berusaha mencari posisi aman sambil membidik, namun tidak ada yang benar-benar berani menembak langsung. Mereka tahu siapa yang ada di balik moncong senjata itu. Semua mundur. Aku hanya mau Bima. Kalian keluar sekarang atau aku akan habiskan seluruh bangunan ini, teriak Rahmat dari pengeras suara pansernya. Bima yang bersembunyi di balik meja komando menggertakkan giginya. Kalau kita mundur, ini akan jadi aib nasional. Semua media sudah menyiarkan ini langsung, ujarnya pada Wakapolres yang mulai pucat. Wakapolres menelan ludah. Pak, kita harus pikirkan ini matang-matang. Rahmat punya alasan. Saya dengar kabar kalau malam itu memang ada perintah yang tidak resmi. Kata-kata itu membuat Bima melirik tajam. Kau mau bilang aku yang memerintahkan bunuh adiknya? Wakapolres tidak menjawab, tapi tatapannya cukup menjadi jawaban samar. Di luar kantor, warga makin ramai. Mobil-mobil polisi tambahan berdatangan, termasuk satuan Brimob bersenjata lengkap. Seorang perwira Brimob maju sambil membawa pengeras suara, mencoba negosiasi. Jenderal Rahmat, ini Brimob Polda Jatim. Turunkan senjata dan keluar. Kita bisa bicarakan ini di markas. Suara itu hanya membuat Rahmat tertawa dingin. Bicarakan? Sama orang-orang yang menutup-nutupi pembunuhan? Tidak. Aku akan bawa orang yang bertanggung jawab sekarang juga, hidup atau mati. Mendadak, dari arah sayap kanan, dua polisi nekat melepaskan tembakan ke arah ban panser. Peluru memantul tanpa efek, tapi membuat Rahmat murka. Ia menembakkan senapan serbunya ke plafon, membuat debu dan potongan Eternit jatuh berhamburan. Teriakan histeris terdengar dari beberapa tahanan yang masih berada di sel belakang. Dalam kekacauan itu, seorang anggota Intelkam berlari mendekati Bima, napasnya terengah. Pak, ini gawat. Video dari CCTV malam kematian Sinta sudah bocor ke media sosial. Ada rekaman jelas kalau dia dipukul oleh beberapa anggota, dan ada satu sosok yang mirip bapak. Wajah Bima langsung memucat. Apa? Teriaknya. Tidak mungkin. Tapi belum sempat ia bergerak, suara sirene panjang terdengar dari luar, rombongan kendaraan militer masuk ke halaman. Sebuah truk pengangkut personel TNI AD berhenti, dan puluhan prajurit bersenjata lengkap turun, mengepung seluruh area. Pemimpin pasukan itu, Kolonel Andika, mendekat sambil berteriak, Jenderal Rahmat. Perintah Pangdam, hentikan operasi ini sekarang juga. Rahmat keluar dari panser, wajahnya penuh debu dan peluh, namun tatapannya tajam menusuk. Andika, kau teman lamaku. Tapi jangan coba-coba halangi aku. Kau tahu sendiri apa yang terjadi pada Sinta. Andika menatapnya lama, lalu menunduk sedikit. Aku tahu. Dan aku juga tahu, ini bukan sekadar kematian biasa. Tapi cara ini akan membuatmu habis. Rahmat. Rahmat mengangkat senjatanya lagi. Kalau aku habis, biar habis bersama mereka yang membunuhnya. Tepat saat itu, satu peluru entah dari mana menembus dinding dan mengenai salah satu prajurit TNI. Semua sontak kaget, lalu baku tembak pun pecah tanpa bisa dihentikan. Ledakan granat kejut dari Brimob memekakkan telinga. Warga di luar berlarian, beberapa terjatuh karena dorongan gelombang ledakan. Cahaya senapan, jeritan, dan bau mesiu memenuhi udara Surabaya sore itu. Dalam kekacauan, Rahmat berhasil mendobrak pintu ruang Kapolres. Ia menodongkan senjata ke kepala Bima. Katakan sekarang, kau yang memerintahkan pembunuhan itu. Bima yang gemetar mencoba menahan napas,
namun matanya melirik ke kamera CCTV di pojok ruangan, seolah berharap siaran ini akan jadi alasan untuk membelokkan opini publik. Aku tidak sendirian. Dan kau tidak akan sanggup melawan orang yang sebenarnya mengatur semua ini, jawabnya pelan. Kata-kata itu membuat Rahmat terpaku sesaat. Siapa? Tanya Rahmat. Tapi sebelum jawaban keluar, pintu dihantam oleh pasukan Brimob dan TNI secara bersamaan, menyerbu ke dalam. Ledakan asap memenuhi ruangan, pandangan jadi gelap, dan suara rentetan tembakan kembali terdengar. Adegan itu membuat semua yang menonton siaran langsung di media sosial menahan napas. Apakah Jenderal Rahmat akan tertangkap, tewas, atau justru berhasil membawa keluar Kapolres yang ia tuduh? Tidak ada yang tahu. Namun satu hal jelas, ini sudah bukan lagi persoalan pribadi, melainkan perang terbuka antara dua institusi besar di Jawa Timur. Asap tebal menyelimuti seluruh ruangan, aroma mesiu menusuk hidung. Suara batuk bercampur teriakan perintah menggema di antara ledakan granat asap dan rentetan tembakan yang masih sesekali meletus di luar. Rahmat terseret ke belakang oleh seorang prajurit TNI, sementara Bima mencoba meraih pistol di meja, namun sebuah tendangan keras dari salah satu anggota Brimob membuat senjatanya melayang. Jangan tembak dia. Dia harus hidup, teriak Rahmat sambil menahan tubuhnya yang masih bergetar karena adrenalin. Kolonel Andika masuk dengan wajah penuh debu, matanya tajam memandang kedua pihak yang masih menodongkan senjata. Hentikan! Sekarang juga, suaranya menggema memecah kekacauan. Semua menahan napas. Brimob dan prajurit TNI mulai menurunkan senjata perlahan, tapi tatapan curiga tetap terjaga. Di luar, ratusan warga masih berkerumun, sebagian merekam, sebagian berdoa. Siaran langsung sudah mencapai jutaan penonton. #Jenderal versus Polisi memuncaki trending nasional. Rahmat menatap Bima dengan tatapan menusuk. Kau bilang tadi, ada orang lain di atasmu. Siapa dia? Bima terdiam. Keringatnya menetes deras, napasnya terengah. Kalau aku bicara, aku mati, keluargaku mati, gumamnya. Rahmat mendekat, menekan laras senjatanya ke dahi Bima. Kalau kau tidak bicara sekarang, kau mati di sini, di depan semua orang yang menonton. Andika maju, menahan tangan Rahmat. Jangan lakukan ini. Kalau kau tembak dia, semua bukti akan ikut hilang. Tepat saat ketegangan mencapai puncak, pintu belakang ruang Kapolres terbuka. Seorang pria berpakaian sipil, jas hitam rapi, masuk dengan dikawal dua orang bersenjata pistol. Semua langsung menoleh. Rahmat mengenal wajah itu, Letnan Jenderal Purnawirawan Surya Adinata, mantan Panglima yang kini menjabat sebagai pejabat sipil tinggi di pemerintahan. Cukup, Rahmat. Lepaskan dia, ucap Surya dengan nada datar namun penuh tekanan. Jadi ini kau, teriak Rahmat, suaranya pecah oleh amarah. Surya tersenyum tipis. Kau terlalu emosional. Adikmu itu hanya korban kecil dari sebuah sistem yang lebih besar dari yang kau kira. Kata-kata itu membuat darah Rahmat mendidih. Dia bukan korban kecil, dia adikku. Dia dibunuh karena membongkar kebusukan kalian. Surya mendekat, tatapannya dingin. Kalau kau teruskan ini, kau bukan hanya akan kehilangan pangkat dan nama baik, tapi semua orang yang kau cintai juga akan lenyap. Dunia ini tidak hitam putih, Rahmat. Terkadang, orang seperti kita harus mengorbankan beberapa nyawa demi stabilitas negara. Ucapan itu membuat Rahmat terdiam sesaat. Dalam hatinya, ada perang besar antara naluri seorang tentara yang setia pada negara dan naluri seorang kakak yang haus keadilan. Ia melirik Andika, yang hanya menggeleng pelan seakan mengatakan, kalau kau menembaknya, semua akan hancur. Tapi di luar, suara warga yang menonton siaran langsung mulai bergemuruh. Tembak dia, Pak Jenderal. Bongkar semua. Jeritan itu membuat Rahmat semakin mantap. Dalam satu gerakan cepat, ia menodongkan senjata ke Surya. Brimob dan prajurit TNI langsung bersiaga, tapi Rahmat berteriak, mundur semua. Ini antara aku dan dia. Surya tetap berdiri tenang, seolah tahu bahwa Rahmat tidak akan menembaknya.
Kau tidak berani, katanya pelan. Rahmat tersenyum getir. Aku mungkin tidak akan menembak, tapi semua ini sudah terekam jutaan orang. Mereka akan tahu siapa kau sebenarnya. Rahmat menurunkan senjata, namun tangannya meraih sebuah flash disk dari saku rompinya dan melemparkannya ke arah salah satu wartawan yang berhasil menyelinap di kerumunan. Bawa itu. Sebarkan, teriaknya. Wartawan itu langsung lari keluar, diikuti beberapa anggota Brimob yang mencoba mengejarnya, tapi warga yang memadati jalan menghalangi mereka. Surya memucat, untuk pertama kalinya terlihat gugup. Kau tidak tahu apa yang baru saja kau lakukan, Rahmat. Kau sudah menyalakan api yang tidak akan bisa kau padamkan, ucapnya dengan suara rendah. Rahmat menatapnya tajam. Kalau api itu membakar orang-orang busuk seperti kalian, biarlah. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara tembakan tunggal. Semua menoleh. Wartawan yang membawa flash disk itu jatuh tersungkur. Darah mengalir dari dadanya. Flash disk terlempar, namun seorang pemuda di kerumunan cepat-cepat mengambilnya dan menghilang di antara gang sempit. Kekacauan kembali pecah. Andika menarik Rahmat keluar. Kita harus pergi sekarang. Mereka akan menghabisimu. Rahmat menoleh sebentar ke arah Bima dan Surya, lalu berlari bersama Andika keluar gedung, melewati kepulan asap dan teriakan warga. Di luar, panser yang ia bawa masih berdiri, mesinnya menyala. Rahmat menaikinya, menyalakan lampu sorot, dan memandang kerumunan. Jangan diam. Negeri ini milik kita, bukan milik para pengkhianat, teriaknya lantang sebelum memacu panser itu menjauh. Sementara itu, di media sosial, potongan siaran langsung mulai menyebar, termasuk momen ketika Surya mengakui bahwa Sinta hanyalah korban kecil. Tagar keadilan untuk Sinta membanjiri dunia maya, dan desakan publik untuk mengusut kasus ini makin besar. Namun di balik euforia itu, Rahmat tahu perburuan terhadapnya baru saja dimulai. Di langit Surabaya malam itu, suara helikopter militer berputar-putar, menandai dimulainya babak baru. Bukan lagi sekadar konflik pribadi, melainkan perang terbuka melawan bayangan gelap kekuasaan di negeri ini.